Profesi jurnalis akan didegradasi jadi buruh konten. Saya menyebut wartawan jadi content worker, PHK massal, ganti jadi freelancer. Yang penting cepat. Penguasa media itu kan adalah pemilik media kan? Halo? Iya, Iya, Prof. betul, Iya Prof. kan? Iya. Para pemodal kan? Iya. Nah, kalau sekarang kan enggak. Sekarang pemilik media baru itu adalah algoritma. Buku-buku jurnalistik biasanya mengajarkan kita tentang bagaimana seorang wartawan mencari sebuah fakta. Tetapi hari ini ada pertanyaan yang mendasar nih Sobat Bukuku. Apakah masih ada perusahaan media yang mampu membayar seorang wartawan untuk mencari berita itu sendiri atau fakta itu sendiri? Baik, perkenalkan saya Marlina Girsang yang akan menemani Sobat Bukuku dalam podcast Diskursus Literasi kali ini. Menariknya, hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh jurnalis yang pernah bertugas di Istana pada masa periode Jokowi. Ya. Nah, 2 periode ya, Bang? nganterin 2 periode sih sebenarnya. Nganterin sih. 2 Nganterin periode. 2 periode. Ada di sebelah kiri saya, Bang Denko. Halo, Bang Hai. Den. Say hi dulu buat Sobat Bukuku, Bang. Kali ini bukan cuma kita berdua, tapi ada narasumber utama yang sudah bergabung dengan kita melalui Zoom, yaitu Prof. Dr. Septiawan Santana Kurnia, seorang guru besar ilmu komunikasi Universitas Islam Bandung, dan juga menulis 3 buku nih, Sobat Bukuku. Yang pertama, jurnalisme investigasi, jurnalisme kontemporer, serta jurnalisme sastra. Halo Prof. Dr. Septiawan, halo. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, semoga ya. Selalu baik, tetapi kalau sudah tengah bulan pasti tidak baik. Karena gaji sudah mulai habis. Sama, Prof. Aduh, jadi sesi curhat nih. Dalam 3 buku karya yang ditulis oleh Prof. Septiawan ini, kita melihat bahwa jurnalistik bukan sekedar sebagai pekerjaan untuk mencari berita lagi. Justru dari ketiga buku ini kita melihat ada proses lain, yaitu proses mencari, menguji, dan menceritakan realitas itu sendiri. Prof, setelah puluhan tahun nih, Prof menulis buku dengan tema jurnalistik. Ketika Prof melihat industri media Indonesia sekarang ini mulai mengalami pergeseran. Nah, Prof sendiri melihatnya dan menyaksikan itu sebagai keruntuhan atau sebuah kelahiran ulang, Prof? Asumsi saya sederhana. Orang tuh tidak mau dikasih bohong. Masyarakat itu tidak mau dibohongi. Jadi orang selalu butuh benar. Selalu butuh kebenaran. Wartawan itu memasuk kebenaran. Dengan kata lain, profesi wartawan tidak runtuh. Tetapi ada yang berbeda. Benar sekali. Misalnya, dulu TV, koran, dan sebagainya jadi raja. Seperti lagu. Saat jadi raja. Tetapi sekarang tidak lagi menjadi raja. Karena apa? Terjadi sebuah model bisnis yang berubah. Saya belum ngomong soal teknologi dulu ya. Karena yang diceritakan adalah bagaimana. Kini iklan lari semua tidak lagi, enggak semua, tidak lagi hanya milik TV dan koran. Bahkan TV dan koran kehilangan 60% di 10 tahun terakhir ini menurut keyakinan Google atau AI. Bukan keyakinan saya. Iklan sekarang lari semua ke Meta, Google, TikTok, dan sebagainya. Redaksi dirampingkan. Pada sisi lain, otoritas gatekeeper yang dulu dipegang oleh redaksi dan wartawan, kini tidak. Dulu orang jika masuk TV sudah menjadi orang penting. Sekarang, seorang bocah yang main TikTok aja bisa mengalahkan headline sebuah media besar. Apakah itu profesi jurnalis? Ini pun menjadi tanda tanya besar. Sebab sekarang yang disebut media itu yang seperti apa?
Apakah Google sebuah media massa atau tidak? Ternyata Google sekarang sudah mengerjakan pekerjaan media lewat copy paste berita-berita dari Kompas dari segala macam. Kemudian dia kurator, dia kurasi dan kemudian dilempar kepada orang-orang yang dalam preferensinya memang menginginkan sebuah eh, apa sih minat kebiasaan seperti yang dia selama ini lakukan. Jadi ada otoritas gatekeeper yang berubah. Kemudian kepercayaan publik, buzzer, hoax, clickbait, kini mulai berada di dalam jangkauan. Indeks kepercayaan ke media turun. Semua halayak masyarakat yang pasti main digital akan menyebut semua media beritanya sama saja. Padahal tidak seperti itu. Karena persoalan teknologi. Kemudian terakhir adalah jurnalisme publik, seperti liputan mendalam, investigasi, cek fakta dan sebagainya yang mahal. Sebenarnya tidak mahal, menjadi mahal karena apa? Dibandingkan dengan gosip, konten horor, politik panas 15 detik by media sosial yang lebih laku. Jadi, jika misalnya ada pertanyaan tentang apakah runtuh, sebenarnya tidak runtuh, tapi berubah jenis. Nah, bagaimanakah dengan kejayaan dulu yang Mas Dimas alami ketika di Istana Negara? Masih kok, masih ada, tapi beda lagi bentuknya. Kalau dulu orang-orang tua yang begitu berwibawa dan kadang-kadang menyeramkan, sekarang tidak. Tidak ada lagi eh, eh, sosok-sosok yang begitu hebat, berwibawa, dan diakui oleh banyak orang. Semua bisa masuk. Media sosial seperti itu ya, Prof. Tidak cuma influencer. Kini yang namanya wartawan berubah jenis, berubah bentuk. Tidak lagi seperti dulu memiliki media massa. Tidak. Kini dia memiliki media yang bukan massa maupun yang massa. Kan kita tahu, misalnya bocor halus dan sebagainya masih ada. Tetapi ketika Panji ngomong dengan menurut keyakinan saya, dia tidak ngomong fakta yang dia kumpulin, tapi menurut keyakinan dia udah mulai jadi mendekati profesi wartawan. Karena apa? Yang diomonginnya kan nggak ada yang berani. Dalam arti bukan soal ini, saya bukan ngomong keberanian ya, tetapi disitulah ada sebuah kelahiran ulang. Menurut saya seperti itu. Belum ada bayangan-bayangan yang seperti sekarang gitu loh. Ternyata Mas Dimas kan ngakuin kan, kini dulu 30 tahun lalu lah orang datang ke kampung atau ke kota bawa kamera, itu udah langsung dikintil-kintilin sama penduduk. Wah, wartawan, apalagi bawa kamera. Gitu kan? Raja lah bahasanya. Ah, ah. Sekarang ada wartawan TV pakai kamera yang berat diketawain kan? Iya, Lu Ya, ya. kampungan banget, so old fashion banget iya. gitu loh. Iya, iya, iya. Sekarang kecil-kecil aja Jadi, udah bisa ya kan? ah, ah. Jadi teknologilah yang merubahnya. Profesi wartawan, kegiatan jurnalistik itu tidak berubah. Karena tadi saya bilang kan, asumsinya masyarakat tidak mau dikasih kebohongan. Dia ingin kebenaran. Kebenaran itu dipasok oleh jurnalis, kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan. Maka sekarang lahirlah sebuah, saya tidak tahu apa ya, tapi sebut saja bayi-bayi yang lahir lah. Apa? Lahirnya media kecil dan komunitas. Media besar, walaupun tanda tanya juga media besar, itu sudah mulai mati.
sekali lagi bukan mati suri, bukan mati, apa turun aja. Redup Kak, Redup mungkin. lah. karena apa? Jika memang benar-benar mati, kagak ada tuh yang namanya TV dibeli. Kagak Ya. ada yang namanya TV berebut channel. Radio aja orang masih berebut gelombang. Artinya dia tidak mati, tetapi turun. Oke? Diganti oleh diganti oleh ratusan media kecil yang hidup dari komunitas. Menarik nih, Prof. Magdalena, Iya, betul. narasi. Iya. Benar. Dan itu juga berdampak ya sama Iya, itu berdampak banget. Tadi kan, teman-teman di lapangan juga PHK, Prof. Banyak PHK teman-teman yang bekerja media khususnya ya, itu banyak sekali yang PHK. Mulai beruntung. Jadi kalau saya lihat, Prof ya, zaman COVID ya, kita masuk ke zaman COVID waktu itu memang banyak perusahaan media yang sempat turun. Terus setelah COVID sampai sekarang makin lama makin turun, ditambah dengan perkembangan tadi yang Prof bilang, perkembangan teknologi tadi. Itu sekarang PHK banyak banget merajalela di mana-mana, Prof. Dan kabar terakhir teman sih, kebanyakan media-media besar, Prof, yang kebanyakan layoff ya. Itu gimana, Prof? eh, ya tadi yang saya bilang itu memang terjadi sebuah eh, keruntuhan dalam sebuah komparasi ya. Jadi media karena model bisnis yang berubah, iklannya, lalu otoritas gatekeeper juga tidak lagi dipegang oleh TV, tapi juga bisa oleh seorang bocah kecil yang bikin sebuah berita dan bikin headline, disukai oleh banyak orang. Kepercayaan masyarakat juga yang berubah. Tetapi semua itu memang dikarenakan adanya teknologi. Saya tidak tahu persis dengan soal PHK ini. Tetapi yang jelas yang saya sampaikan adalah bahwa wartawan itu tidak mati. Jurnalistik itu tidak mati. Saya ngobrol dengan beberapa, saya kan generasi tahun 80-an. Saya punya teman namanya Ahmad Taufik, pendiri AJI. Kami seangkatan. Nah, eh, kenapa masyarakat suka memviralkan informasi yang banyaknya hoax, sedikit kebenaran? Karena mereka memang suka. Apakah mereka percaya? Belum tentu. Kalau mereka percaya hoax, benar-benar percaya, rusaklah peradaban. Yang terjadi adalah kasuistik-kasuistik gitu loh. Tetapi memang yang jadi pertanyaan adalah ini merupakan salah satu pergeseran. Dulu yang namanya wartawan kalau ngomong kan diikuti. Wartawan senior ngomong kan nih Ilyas lah, Gunawan Muhammad, Yakob Utama, atau sebelumnya Rosian Anwar, Mahmud Junaidi misalnya di tahun-tahun 50-an 60-an. Mokhtar Lubis. Itu dia ngomong diikuti. Karena apa? Dia yang megang informasi, dia yang megang kendali. Dan menurut saya diikuti oleh beberapa orang lainnya. Terjadilah kesombongan. Seakan-akan kebenaran adalah milik mereka. Bahkan mereka menikmati sekali. Kita tahu dulu zaman tahun 80-an. Wah, yang namanya koran di halaman pertama iklannya tuh sampai ratusan juta dan sebagainya kan. Bahkan sebuah media bisa bikin hotel, ikutan bisnis tol segala macam. Eh, eh, Ternyata pada titik lain ini membuat masyarakat menurut saya muak dan jenuh. Emang kebenaran milik lo. Gue pengen tahu kejadian gue yang di sekitar gue. Lu kagak liput. Gue terus aja nelen berita yang lu bikin gitu lah. Inilah terjadi perubahan sekarang. Artinya apa? Ketika mereka memviralkan, mereka cuma suka doang. Tetapi mereka tetap butuh kebenaran. Maka itulah TV tidak hilang. Menurut riset yang saya tahu, TV itu alat konfirmasi. Jadi kalau misalnya nyebar berita di media sosial, dia akan ngelihat ke TV ya, yang sudah emang ada merek lembagaannya, dia TV bilang A, baru mereka percaya.
Ini antara lain akan ke koran dan sebagainya. Masing-masing punya jalur. Bahkan mereka juga punya yang kan banyak juga konten kreator yang bagus juga yang nggak cuma sekedar menyajikan hoax. Ini makanya saya sebut yang berubah itu industri media massa abad 20. Yang lahir itu apa? Ekosistem media jaringan abad 21. Sifatnya dua arah, harganya murah, terfragmentasi, jualannya kepercayaan, jualannya komunitas, hidup dari umpan balik. Balik. Menarik. Seperti apa? Seperti industri kaset kan runtuh kan? Iya. Anda tahu kaset kan? Sekarang kan diganti dengan Spotify. Musiknya hilang nggak? Lebih asik nggak? Lebih asik. Kan? Iya, benar-benar. Nah, tapi tadi kalau misalnya profesi seorang wartawan itu sebenarnya nggak hilang. Tetap ada. Tetap ada sebenarnya, cuman ya wadahnya aja, Ya. medianya aja yang berubah pergeseran gitu. Kalau dari Prof sendiri melihat dari dunia perkuliahan dulu nih Prof, kebetulan saya juga baru lulus kuliah. Apakah kampus sudah menyiapkan wartawan-wartawan yang seharusnya seperti apa? Karena kita melihat sekarang ini siapapun bisa jadi wartawan. Dalam ya. istilah katanya kayak Prof bilang tadi kan, kalau siapa aja bisa ngasih informasi di mana aja, kapanpun, nggak harus nunggu informasi dari TV dulu gitu. Walaupun sebenarnya untuk mengkonfirmasi mereka butuh TV itu gitu. Iya setuju sih. Kayak siapa aja pun bisa untuk belajar Ya, lebih gitulah. Iya. untuk ini kembali lagi nih Prof Bang Dan. Tadi kan kita juga udah ngebahas soal pergeseran media, kemudian informasi-informasi yang serba cepat justru malah kebanyakan hoaxnya daripada informasi yang benarnya ya. gitu. Dan itu menjadi konsumtif yang disukai, yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Pertanyaannya Prof, apakah jurnalistik investigasi menjadi sesuatu yang mewah di kondisi informasi atau berita Indonesia saat ini, Prof? Investigasi itu diperlukan, Mbak. Dia tidak seperti profesi jurnalistik, profesi wartawan. Maksudnya itu pekerjaan jurnalistik, kegiatan dalam pekerjaan jurnalistik, atau juga profesi wartawan. Investigasi tidak akan hilang. Orang butuh kebenaran. Ketika kasus Jampitsus muncul, orang butuh apa? Fakta sih. Fakta, benar. iya. Fakta. Fakta-fakta itu yang disusun oleh investigasi. Entah investigasi kecil-kecilan, entah investigasi bener-beneran. Tentu itu juga akan tanda kutip. Karena apa? Pada dasarnya, pada awalnya, investigasi itu merupakan sebuah kegiatan jurnalistik yang unik. Orang butuh, tapi orang takut. Orang mendorong, tapi orang menghalangi. Orang butuh kebenaran yang dihasilkan oleh investigasi. Tapi banyak pihak juga yang mencoba menghambatnya. Itu dari dulu. Maka itu investigasi tetap tidak akan hilang. Mungkin yang berubah itu adalah siapa sih yang mau bayar investigasi sekarang? Jangan dibilang nggak ada. Karena apa? Karena pihak yang masih ada pihak-pihak yang membiayai sekarang ya. Kita lihat misalnya donor, hibah, atau LSM internasional yang kerap disebut antek-antek asing. Tetapi menurut saya bukan perusahaan antek-antek asing karena emang sekarang nggak ada gitu orang yang nggak antek asing gitu loh. Kita tahu ada Aji, Pulitzer, lalu misalnya mengangkat isu-isu HAM, lingkungan, korupsi, gender. Ini donor hibah atau LSM internasional. Ada juga model membership atau crowdfunding. Kita tahu di situ ada Magdalena, Konde.com, Narasi dan sebagainya dengan cara mengumpulkan ribuan member lalu membayar per tahunnya berapa
dan sebagainya lah model membership. Yang ketiga, media konglomerat. Memang mereka mencitrakan bahwa mereka sebuah media yang independen dan sebagainya. Tempo, Kompas, dan sebagainya. Yang keempat, model kolaborasi dan jual konten. 3-4 media kecil patungan, lalu jual ke Netflix, ke YouTube, ke TV, dan sebagainya. Bentuknya dokumenter. Pesta babi merupakan salah satu bentukan. Dan dari saya kira dari sebuah kegiatan investigatif. Karena ketika itu muncul, orang jadi tahu kan, di tanah Papua ada sesuatu gitu. Ya, halo. Di untuk yang apa saat-saat ini. Makanya dari awal saya menyatakan bahwa seperti jurnalistik juga wartawan, dia tidak akan hilang. Kenapa orang butuh kebenaran? Orang tidak mau dibohongi. Untuk itu mereka melakukan pencarian kebenaran yang oleh dalam dunia jurnalistik diwadahi yang disebut dengan investigasi. Hanya bentuknya seberubah. Apa yang andaikan kita orang awam nih yang bisa membedakan itu. Ini tuh jurnal apa investigasi yang penuh dengan berita atau hanya hanya investigasi yang cuma berlabel investigasi, Prof. Yang membedakannya itu apa, Prof? Dari segi tayangan kah atau dari segi apanya? Yang pertama dalam jurnalistik itu adalah fakta. Fakta itu sakral. Nah, ketika dia memaparkan sebuah fenomena dengan fakta-fakta yang kuat, orang sudah bisa merasakan ini investigasi atau tidak. Yang kedua, dia membongkar kasus kalau investigasi. Sebuah persoalan yang tidak diketahui masyarakat, tiba-tiba ini loh, ada loh. Maka itu ketika pesta babi muncul, dokumenternya, saya ngeliat di situ ada investigatifnya. Karena orang nggak tahu selama ini kan. Bahkan ketika seorang Panji komedian dia ngomong soal tentang adanya apa seleb yang memakai duit politik, bermain politik dan sebagainya, itu pun juga merupakan sesuatu yang sifatnya investigatif. Kenapa? Banyak orang nggak tahu sama dia dibongkar gitu loh. Tetapi memang ukurannya berbeda-beda. Ada yang lengkap, penuh dalam arti sebuah laporan yang benar-benar mengungkap dari A sampai Z sesuatu yang belum pernah terungkap sehingga orang terhenyak. Ada yang cuma sepotong, ada yang cuma setengah, ada yang cuma seperempat. Itu investigasi. Nah, Prof, tadi kan Prof juga udah menjelaskan terkait jurnalisme investigasi. Itu berarti membutuhkan waktu yang lama nih, Prof. Kalau misalnya kita tarik dari segi ekonominya, misalnya satu wartawan atau Bang Denko bisa menghasilkan berpuluh berita dalam satu hari. Tapi kan investigasi itu membutuhkan berbulan-bulan dalam satu informasi atau satu berita yang ingin mereka hasilkan. Nah, itu apakah masih relevan jika ditarik dari segi ekonominya? Sedangkan sebuah media itu masih juga tetap butuh uang gitu ya. Itu gimana, Prof? Dulu yang saya tahu, Washington Post ketika dia menginvestigasi skandal kepresidenan sehingga seorang presiden Amerika yang bernama Nixon itu jatuh, itu memberi dampak apa kredibilitasnya naik. Ketika kredibilitas naik, maka korannya pun juga naik. Bagaimana dengan investigasi? Investigasi masih bisa bermain di sini menurut saya. Karena eh, kan orang tidak mau terus-terusan dibohongi. Kalau menurut saya sih itu. Maka itu mereka terus mencari tentang misalnya jampisus atau pertempuran antar lembaga yang sampai sekarang masih terus berkecamuk kan. Dan itu dimunculkan oleh podcast-podcast dan sebagainya lah tokoh-tokoh penting. Artinya apa? Ya itulah bentukan dari orang haus akan investigasi. Kalau menurut saya.
banyak yang Nah, itu menyerang dia. hasil dari tadi Dari investigasi itu. investigasi itu. Nah, ini yang mau saya tanyakan, Prof. Kalau misalnya suatu media lemah dengan ekonomi, apakah itu dapat mempengaruhi independensi media itu sendiri dalam menguak fakta? Dari dulu saya punya dalil bahwa kalau Anda ingin bikin media, Anda jangan nanggung gitu loh. Karena ketika Anda cuma bikin media cuma sekedar, maka hasilnya juga akan sekedar. Kalau bikin media langsung yang benar-benar media gitu loh. Dalam arti modal dia tuh akan mempengaruhi juga performa dia. Gini, masyarakat itu butuh kebenaran kan? Kebenaran itu didapat dari informasi kan? Jika informasinya layak, dia beli. Disitulah kekuatan Google. Karena apa? Dia tahu orang butuh informasi. Dia bikinlah algoritma. Sehingga setiap hari HP kita diisi oleh kesukaan kita kan? Kita suka bola, isinya bola semua. Gitu. Nah, seperti itu. Saya tidak bisa ngomong bahwa media kecil, megap-megap, dan sebagainya. Karena apa? Ketika Anda mendapat sebuah performa yang baik, orang akan menghargai. Jadi usaha Anda adalah hasil Anda. Yang namanya uang itu tidak nipu. Kalau kita melihat ada pergeseran tadi ya dari wartawan menjadi konten kreator yang Ya, menyebarkan informasi dan berita, dan justru masyarakat kadang lebih percaya lebih sama konten percaya konten kreator kreator itu gitu. terkadang. Apakah pengalaman seorang wartawan 15 sampai 20 tahun itu bisa digantikan dengan pemain baru ini, Prof, atau seperti apa? Eh, ini saya tuh kadang-kadang suka bingung. Karena saya harus menjelaskan fenomena atau saya harus menjelaskan yang namanya teori tentang wartawan. Karena kalau yang namanya wartawan, sudah pasti dia mencari kebenaran. Ketika dia mencari kebenaran, medianya tinggal dilihat. Mau medianya koran, TV, radio, atau seperti sekarang, ngonten gitu loh. Kalau dia wartawan, dia akan mengeluarkan kebenaran. Kalau dia wartawan, lewat konten pun dia akan memunculkan berita. Dia akan memunculkan investigasi. Kalau dia benar-benar wartawan, lewat kerjaan kontennya, dia akan memverifikasi. Dia akan melakukan wawancara mendalam. Dia akan melakukan cek fakta. Wartawan tidak dibutuhkan lagi title wartawan itu, atau seperti apa, Prof? Pada dasarnya kan wartawan gini, jurnalis itu kata dasarnya itu diunari dari bahasa Latin, Artinya apa? Melaporkan sesuatu apa berita harian. Jadi melaporkan laporan harian gitu loh. Jadi artinya setiap orang kan bisa jadi wartawan. Tetapi kan kita tahu dokter pun setelah lulus dia harus masuk ke asosiasi kan. Nah, itulah. Nah, maka yang namanya wartawan juga akhirnya dibuatlah kompetensinya. Kompetensinya tadi mencari kebenaran, membuat berita. Setiap orang bisa, bisa. Tetapi ketika misalnya seorang konten kreator, apakah dia wartawan atau bukan, tinggal kita lihat. Yang dihasilkannya berita bukan. Kata, oh ini berita, oke. Ada faktanya enggak? Ada. Kuat nggak faktanya? Ah, itu. Pemirsa penontonnya bahasanya ya. Balik Saya lagi kira itu. Saya kira. lebih lanjut atau tidak? Iya, Prof ya. Eh, enggak. Karena kita sudah bisa tahu bahwa ini adalah hoax atau bukan. Kita bisa tahu bahwa ini diverifikasi atau bukan. Mari kita lihat. Ketika misalnya berita muncul lewat sebuah lembaga yang mohon maaf saya pakai nama ya, Tempo misalnya, dengan yang lain, kira-kira gimana? Orang akan lebih percaya mana? Kan lebih percaya ke Tempo mungkin.
Kenapa mereka percaya itu? Atau ke Times lah. Kenapa? Karena bukan. Kalau menurut saya. Fakta itu yang lebih kuat dan mendalam. Karena karena orang, masyarakat percaya informasi yang mereka lakukan itu melalui kegiatan jurnalistik. Tujuannya mencari kebenaran, kerjanya membuat berita, beritanya dibikin secara verifikatif, dengan wawancara mendalam, ngecek fakta, dan kerja mereka berdasarkan undang-undang pers dan kode etik. Tetapi kalau yang lain, ini yang kerjaan content worker nih, tujuannya itu cuma cari engagement, tujuannya itu cuma ngawasi algoritma, tujuannya. Kerjanya gimana? Ya ngonten, ya views, ya CTR, ya durasi nonton. Keahliannya apa? Bikin hook 3 detik, thumbnail, SEO, trend TikTok, copywriting. Banyak kan copywriting. Tolok ukur suksesnya apa? Dia bikin kalau misalnya viral, reach, share, AdSense-nya banyak. Jam kerjanya gimana? Kalau wartawan tidak kenal waktu demi kebenaran. Kalau yang konten kreator yang cuman konten doang itu tidak kenal waktu demi jam upload kan? Bukan mencari kebenaran. Dari Jam kebenaran, upload. engagement tadi itu ya. Nah, yang melindungi aja Pak KPI, target bulanan, gitu kan. Sesuatu yang ironis gitu. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan wartawan walaupun tidak sedetail pekerjaan wartawan, tapi sudah digantikan oleh konten kreator itu sendiri, Prof. Dan itu yang kembali lagi ke fenomena yang tadi kita lihat, adanya PHK di mana-mana. Karena itu tadi, konten kreator bisa menjadi wartawan, bisa menginformasikan berita-berita kepada masyarakat. Dan akhirnya PHK terjadi. Gitu kan ya? Iya, banyak PHK Jadinya di PHK mana-mana. PHK Ini yang saya bukan akhirnya wartawan butuh dua industri cukup media, satu. industri media itu Menurun gitu. menurun. Kalau melihat dari fenomenanya sih, Prof. Makanya tadi saya bilang, yang terjadi itu adalah pergeseran. Industri media itu tetap ada, Pak. Google kan masih bikin raja, jadi raja, Pak. Seperti itu. Kalau dulu dikuasai oleh orang-orang, ya di Kompas, di Tempo, di mana lagi, di apa Republika dan sebagainya. Sekarang tetap ada, tapi orangnya berubah gitu lah. Karena apa? Mediumnya berubah. Lalu PHK kenapa terjadi? Ya karena memang mediumnya berubah. Apakah mereka mati? Enggak. Industri tetap industri itu tetap ada. Wong tiap pagi. Sekarang saya tanya deh, Anda kehilangan HP kan kayak kehilangan nyawa. Ketinggalan dompet nggak bingung, ketinggalan HP bingung, Bro. Itu. Iya lagi. Iya benar kan? Zaman Benar-benar. dulu kan Anda ketinggalan bangun dompet, wah panik. Anda bangun tidur yang Anda cari apa? Ngapain di HP? Notifikasi. Notifikasi apa? Nah, orang ngomongnya sekarang bukan berita, informasi apa kan? Artinya Apa apa? yang heboh gitu ya. Industri media itu tetap ada, Pak, Bu. Iya, betul-betul. Terus itu kalau AI itu apa ya? Nantinya itu bisa menggantikan profesi wartawan kah atau istilahnya independensinya wartawan atau gimana, Prof gitu? AI ini kan sangat merajalela banget, Prof sekarang, Prof. Eh, saya tetap melihat yang namanya mesin adalah mesin. Yang namanya orang tuh karena saya adalah umat Allah Subhanahu wa taala yang meyakini sekali manusia itu sempurna, dia tidak akan dikalahkan oleh mesin. Apa kemarin-kemarin kan muncul kan berita tuh sudah dibikin oleh AI kan. Orang tinggal cuma ngelihat apa sih hasilnya 3-1 misalnya pertandingan sepak bola. Munculin aja terus
Udah jadi berita tuh, tinggal masukin 31 di menit kesekian, jadi aja tuh berita gitu kan. Tetapi orang tetap akan butuh teks. Orang bahkan yang namanya apa sih, penyiar TV kan apa, suka ada kan, orang tetap butuh ketika ada teriakan gol dengan, padahal cuma pengen denger kata gol doang. Mesin bisa ngegantiin nggak? Enggak Itu sih, Prof. Pak. Jadi AI bukan dihilangkan, AI akan membantu bahkan menyempurnakan. Kalau menurut saya sih, semakin banyak sekarang berita yang makin ter apa ya, rapih, jernih, dan tertib gitu loh. Saya ngeliat pengaruh AI itu ada di sana. Di tengah kebohongan, hoax, dan sebagainya yang melebar. Tetapi lewat AI itu dibantu. Bisa membantu atau apa Yang namanya AI itu akan membantu, Pak, kan dia teknologi. Tetapi kan AI kan tergantung orang. Kalau misalnya kita ngasih inputnya salah, tolong dong salahkan misalnya Jampitsus, dia akan bikin berita yang nyalahin Jampitsus aja. Iya kan? Beda kalau misalnya kita bilang, tolong berita ini dibuat untuk sebuah investigasi secara berimbang. Maka dia akan ngebantuin. Begini-begini, terus kita susun ulang. Nah, ini ngapain takut sama AI? Benar banget. Nah, ini juga teknologi itu membuat berita semakin cepat dan murah. ya, Ya kayak tadi, kita mau cari informasi nggak perlu baca berita 10, kita cukup langsung ketik aja nih di AI. Apakah istilah jurnalisme kontemporer ini masih cukup menjelaskan era platform tadi, Prof? Seperti kreator dan AI? Di buku saya itu, tapi untuk yang, kan itu 3 tahun terakhir, saya sudah menyampaikan kok tentang dunia digital dan konten kreatornya. Bahkan di buku saya itu kan saya menyampaikan tentang adanya konglomerasi media. Dan kini kan tetap ada kan, grup media sama dengan grup properti, bank, tambang, TV, portal, buzzer, bahkan di pilkada jadi ajang nego bisnis kan. Komodifikasi berita juga terjadi. Saya menyebut bahwa berita akan jadi barang jualan. Nilai berita sekarang kan sama dengan CPM plus views plus engagement, gitu kan? Benar banget, Prof. Ada dekualifikasi jurnalis. Profesi jurnalis akan didegradasi jadi buruh konten. Saya menyebut wartawan jadi konten worker, PHK massal, ganti jadi freelancer, yang penting cepat. Lalu saya juga menyatakan publik sebagai objek, bukan subjek. Khalayak akan diposisikan sebagai pasar, bukan lagi warga negara. Ada. Kita kan sama dengan data, kita sama dengan atensi, algoritma jualan kita ke pengiklan dan tim ses. Tadi yang saya sebutin, kita nih, Anda, itu adalah data. Kita tuh adalah atensi. Nah, oleh algoritma tuh dijual ke pengiklan dan tim ses. Muncullah tiap hari di HP kita. Jadi yang muncul di HP kita itu adalah apa, preferensi perilaku kita selama ini. Kita melihat teknologi, apalagi AI itu udah bisa menggantikan macam-macam. suara, bahasa kita gitu. Menurut Prof sendiri, apa yang sebenarnya AI belum bisa gantikan dari pengalaman seorang wartawan? Mengingat AI bisa ubah suara kita, bisa ikutin suara kita gitu. Gimana tuh, Prof? Bu, kalau Anda disuruh, mohon maaf, pacaran sama robot, Anda suka siapa bintang? Anda suka Korea? Siapa Lee Min Ho? Apa siapa? Gue nggak tahu namanya. Lee Min Ho Si- juga menjadi salah satunya lah gitu. Lee Min Ho Anda suka, Suka. oke? Si Lee Min Ho itu datang
di sisi Anda, tapi sebagai robot. Anda lebih suka dia atau sahabat Anda yang manusia? Sahabat yang manusia. Kenapa? Karena manusia gitu, kita ngobrolnya langsung ke manusia bukan robot. Kenapa? Punya rasa, Ada perasaan, empati. iya itu. Itu antara lain. Yang nanya perasaan itu muncul lewat suara, lewat tulisan. Sekarang banyak AI. Tetapi ketika kita baca tulisan AI, kita kan tahu bahwa ini AI. Tetapi kenapa orang, eh, saya saya nggak tahu industri buku katanya kan turun. Tetapi kalau saya ke toko buku, buku-buku fiksi tetap dibaca kok. Bener, bener banget. Film-film tetap dilihat kok di Netflix. Entah itu apa, eh, yang terakhir tuh film Netflix yang lagi beken tuh, Senin harga naik. Ya, saya tetap menangis di film itu. Eh, eh, maksud saya gini, itu tidak tergantikan ketika dia dibikin oleh orang gitu loh. Berarti feeling itu sendiri ya, perasaan itu ya Ya, Prof, yang nggak bisa digantikan oleh komputer. taste, rasa, Iya, perasaan itu. Kalau suara, kemudian juga tulisan, ya bolehlah empati, mereka segala bisa macam. menciptakan itu. Tapi bagaimana kita membaca tulisannya, perasaan kita itu akan beda gitu dengan tulisan manusia. Saya tuh pengen ngomong sebenarnya dalilnya seperti Anda tadi bilang, karena dia manusia. Karena dia manusia, makanya saya bilang, karena dia manusia, ketika dia ngomong, ketika dia nulis, ketika dia bergestur, ketika dia berakting, terasa kan manusia. Coba kalau robot, Anda akan gimana? Kaku, Kaku. iyalah, Iya, kita akan robot. langsung tahu, oh ini robot. Nah, yang ingin saya sampaikan, mereka tidak akan, menurut saya ya, menurut keyakinan saya, mereka tidak akan tergantikan. Apa? Manusia itu tidak akan tergantikan oleh AI gitu loh. Sekali lagi, AI itu alat bantu, Bu. Iya, Yang namanya viral ditentukan oleh siapa? Engagement, lagi-lagi. Engagement siapa? Jadi kalau gitu, yang mau framing siapa? Nonton. Nah, Iya ya. Sekarang udah coba udah pikirin. berbeda banget. Itu. Ya terakhir tentang investigasi. Jadi sekarang, apa, kita kehilangan institusi kelembagaan media yang mengingatkan adanya kebenaran yang diumpet-umpet. Kebanyakannya sekarang adalah konten-konten yang bakal dilupakan dalam 24 jam kemudian. Nah, investigasi oleh sebuah kelembagaan ini penting untuk apa? Jangan melupakan sejarah. Sebenarnya kebenaran lah. Itu aja sih. Kalau boleh saya dikasih waktu tadi tentang storytelling get apa konten kreator, tapi dengan dasar tadi ya. Eh, Karena jarang kan yang melukiskan bagaimana kehidupan lansia, bagaimana ini, bagaimana itu gitu loh. Dengan fakta-fakta yang kuat. Lalu algoritma dulu kan sekarang apa? Dulu kan yang menjadi apa penguasa media itu kan adalah pemilik media kan? Halo? iya, 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 Prof. betul Iya Prof. kan? Iya. Para pemodal kan? Iya. Nah, kalau sekarang kan enggak. Sekarang pemilik media baru itu adalah algoritma. Satu lagi deh, Prof. Satu lagi deh. Satu lagi. Ini pertanyaan Oke. terakhir. Pertanyaan terakhir, Prof. Apakah masa depan jurnalisme Indonesia itu masih akan tetap di perusahaan-perusahaan media atau berpindah ke ruang-ruang baru, Prof? Pandangan
tentu saja, pertanyaannya apa tadi? Jurnalisme Indonesia ini akan tetap pada industri media atau akan berpindah ke bentuk-bentuk baru? Bentuk-bentuk barunya itu adalah bisnis algoritma platform. Yang kedua, bisnis konglomerat plus parpol. Yang ketiga, bisnis kreator plus influencer. Baru terakhir media massa. Dan memang sudah Baru terlihat juga sih, Prof. terakhir baru media massa ngikutin yang 1 2 3 tadi. Terjawab. Sudah terjawab. Dan memang Oke, kita Prof. melihat juga sih perubahan-perubahan itu Iya. dan pergeseran itu. Itu dia, Prof. Dr. Septiawan, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, untuk insight-insight-nya, Iya. obrolannya juga seru banget ya, menarik semua, daging semua, dan mungkin bisa menenangkan kita juga, apalagi seperti Genji gitu. Kalau misalnya AI itu bukan menggantikan kita, Bukan, tapi tapi alat bantu. alat Alat bantu, bantu. titik. Tuh, dari Prof. Septiawan. Saya Marlina Gersang, Saya dan Denko. kita pamit undur Bapak. diri. Terima kasih banyak buat Sobat Bukuku. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Diskursus Literasi. Kita akan membahas buku-buku menarik lainnya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sukses terus, Prof. Sukses terus, Prof. Thank you. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.